Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar muatan PKN dengan judul materi hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber-sumber energi. Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Masih ingatkah kamu pengertian hak dan kewajiban itu anak ibu? Nah, hak adalah hal yang boleh kita terima, kita dapatkan, ya. Itu berupa barang-barang atau jasa, ya, yang kita nikmati, ya, kita terima. Kemudian kewajiban adalah hal yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban ini berupa sebuah kegiatan. Nah, anak ibu, tahukah kalian makanan pokok orang Indonesia itu apa? Ya, tentunya tahu ya, yaitu nasi dan sagu. Ya, nasi itu berasal dari biji padi yang dihasilkan oleh pohon padi. Ya, nasi yang kita makan itu dari biji padi. Kemudian digiling dan dimasak menjadi nasi. Kemudian sagu juga berasal dari pohon sagu. Nah, nasi dan sagu ini berasal dari tumbuhan atau tanaman, ya. Oke. Nah, baju yang kita kenakan sekarang juga itu berasal dari tumbuhan atau tanaman, ya. Bahan bangunan pun itu berasal dari tumbuhan dan tanaman, ya. Pohon, ya, terbuat dari pohon. Perhatikan gambar ini. Kemudian obat tradisional juga itu berasal dari tumbuhan atau tanaman, ya, seperti kunyit, kemudian jahe dan lain-lain itu ya. Ini obat tradisional, jamut contohnya ya pada gambar ini. Itu kan yang diolah dari tumbuhan kan, Nak? Kemudian kertas yang kita gunakan saat belajar itu juga berasal dari tumbuhan atau tanaman ya, dari serat pohon itu kemudian diolah menjadi kertas. Oke, nah inilah hak kita terhadap tumbuhan. Coba perhatikan nomor 1 itu mendapat oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan ya, yang dihasilkan oleh tumbuhan, udara sejuk, itulah hak kita terhadap tumbuhan itu ya. Kemudian yang kedua mendapat bahan pangan ya, mendapat bahan pangan. Contohnya itu tadi dari padi. Kemudian mendapat bahan sandang dan bahan bangunan. Bahan sandang, baju kita yang kita gunakan itu yang berasal dari kapas kemudian menjadi benang dan menjadi baju atau pakaian. Bahan bangunan itulah kayu tadi yang digunakan untuk membangun rumah ya. Nah, kemudian obat tradisional berupa jamu, bandrek yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Kemudian yang kelima, lingkungan indah dan sehat ya, hak kita terhadap tumbuhan. Lingkungan kita menjadi indah dan sehat. Oke, yang berikut mengolah untuk bahan industri dan pupuk kompos. Mengolah untuk bahan industri maksudnya kita mengolah kelapa sawit menjadi minyak ya, minyak goreng ya, itulah mengolah bahan industri. Dan pupuk kompos. Nah, tumbuhan atau tanaman itu bisa juga menjadi pupuk kompos ya. Kemudian dapat menjual tanaman. Contohnya kita menanam bunga, hak kita menjualnya ya. Kemudian menjadikan dekorasi atau hiasan. Pernahkah kalian ke pesta pernikahan? Nah, di situ banyak kan dekorasi yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Banyak bunga-bunga ya. Bahkan di gereja sekalipun ada ya. Oke. Nah, adapun kewajiban kita bukan hanya hak, kita juga berkewajiban terhadap tanaman. Yang pertama itu wajib memelihara tanaman ya. Kita wajib memeliharanya. Oke, yang kedua harus merawat tanaman itu. Ya, kita berikan pupuk secukupnya, kita rawat, kita sirami, kemudian kita cabuti rumput liar yang ada sekitar tanaman kita, ya kita rawat betul-betul. Kemudian harus membudidayakan tanaman dengan cara menanam bibit-bibit tanaman kita agar lebih banyak. Oke,
berikut wajib melestarikan tanaman. Ya, wajib kita melestarikan tanaman ini. Contohnya bagi tanaman atau tumbuhan yang hampir punah, ya kita lestarikan dengan cara membuat cagar alam atau hutan lindung. Ya, tujuannya agar orang tidak sembarangan menebang atau memanfaatkan tanaman atau tumbuhan yang sudah langka tersebut. Ya, kemudian yang kelima, tebang pilih tanam. Artinya kita menebang pohon yang sudah tua, tetapi kita menggantinya dengan tanaman atau tumbuhan yang lebih muda, ya. Itu arti dari tebang pilih tanam. Kemudian yang keenam, melakukan reboisasi, artinya menanam kembali pohon, ya, menanam kembali pohon terhadap pohon-pohon yang gundul, ya, terhadap hutan yang sudah gundul. Kita tanam kembali pohon-pohon terhadap hutan yang gundul. Oke. Nah, adapun dampak menjalankan kewajiban, ya, positifnya dampak kita menjalankan kewajiban kita. Kalau kita jalankan kewajiban kita, maka lingkungan sehat, udara sejuk, ya kan, Nak? Kemudian yang kedua, pemandangan indah dan asri, ya, enak dipandang oleh mata. Kemudian yang ketiga, terhindar dari bencana alam. Inilah dampak menjalankan kewajiban kita, dampak positifnya. Nah, ada dampak negatif ketika kita tidak menjalankan kewajiban, ya, akan berdampak negatif kalau kita tidak menjalankan atau melaksanakan kewajiban kita. Apa yang terjadi? Polusi udara, ya, polusi udara, banyak debu, ya. Kemudian akan terjadi tanah longsor. Karena apa? Karena tidak ada pohon yang bisa menahan atau akar pohon yang bisa menahan air tersebut. Kemudian akan terjadi banjir dan tanah gersang. Kalau tidak ada pohon, kemudian kebetulan posisinya musim kemarau, ya tanahnya akan gersang, akan retak-retak seperti gambar ini. Sudah, Nak? Oke. Nah, untuk tugas kamu, ya, tanamlah sebuah tanaman di halaman rumahmu atau di sebuah pot, ya. Kemudian setelah ditanam, buatlah daftar kegiatan merawat tanaman selama seminggu. Lakukan dengan teratur dan disiplin. Tuliskan juga hak dan kewajiban yang kamu peroleh dengan merawat tanaman tersebut. Inilah tugasmu, ya, Nak. Oke. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.